Apa sih yang kuharapkan dari pria yang bahkan tidak tahu umur anaknya sendiri? Lagi pula, Camilla bukanlah seorang dokter. Tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk anak itu. Ya sudahlah, lupakan saja. Lagi pula, tidur berjalan bukan penyakit mematikan kan? Apa masalahnya kalau dia hanya berkeliling sedikit di malam hari? Sial, harusnya kemarin aku tidak usah jalan-jalan. Camilla terus terbayang sosok hampa anak itu yang berjalan tanpa tujuan di taman, dan kaki telanjangnya yang menginjak tanah dingin. Masalahnya, mendekati bocah galak itu tidaklah mudah. Bagaimana mau bicara kalau tidak akrab? Q? Melihat Camilla yang terus mendecakkan lidah, King memiringkan kepalanya, lalu menjilat punggung tangan Camilla seolah sedang menghibur. Melihat pemandangan itu, para pelayan yang berdiri di belakang langsung membekat mulut karena gemas. Dive pun hanya bisa terpaku dengan sendok di tangan, menatap King dengan tatapan kosong. Camilla yang melihat reaksi itu pun menyunggingkan senyum misterius. Hanya suara goresan pena yang terdengar di dalam perpustakaan. Di sana, Dive duduk sendirian, mencatat sambil membaca buku. Sudah 1 jam dia mempertahankan posisi yang sama tanpa bergerak sedikit pun. Tiba-tiba, Dive yang sedang asik menghafal langsung tersentak saat merasakan sesuatu yang asing di kakinya. Ada sesuatu yang menggeliat, makhluk kecil yang naik ke atas kakinya. Dengan wajah kaku dan tatapan penuh ketakutan, Dive perlahan menunduk. Dia takut kalau itu adalah tikus, hewan yang paling dia benci di dunia. Kyuk! Mata Dive membelalak. Memang ada makhluk kecil di atas kakinya, tapi untungnya itu bukan tikus. Itu adalah Divine Beast yang dia lihat di ruang makan tadi. King? Dive memanggil namanya, teringat saat Camilla memanggilnya tadi pagi. Kyuk! King menepuk-nepuk kaki Dive dengan kaki depannya seolah membenarkan. Wajah kaku Dive perlahan melunak. Setelah memastikan keadaan sekitar, Dive dengan hati-hati menggendong King. Matanya berbinar menatap makhluk putih kecil di tangannya itu. Saat King menjilat tangannya, Dive hampir saja tertawa lepas. Namun dia segera membekap mulutnya sendiri. Dia ingat aturan bahwa di perpustakaan harus selalu tenang. Kenapa kau ada di sini? Q? King hanya memiringkan kepala, seolah tidak tahu apa-apa. Dive pun tersenyum tipis. King? Suara seseorang terdengar dari belakang. Itu Camilla. Seketika, senyum di wajah Dive langsung lenyap, digantikan kembali oleh ekspresi dinginnya yang biasa. Dive langsung menyodorkan King ke arah Camilla tanpa berkata apa-apa. Namun matanya tidak bisa lepas dari King, seolah merasa sangat berat untuk melepaskannya. King merengek sedih, seolah bertanya, kenapa dia dibuang? Tatapan Dive pun goyah melihat mata King yang berkaca-kaca. Aneh sekali, ujar Camilla. Apanya? Dive akhirnya membuka suara. Ini pertama kalinya aku melihat King begitu manja pada orang lain. Biasanya dia tidak suka orang. Dia tidak mau mendekati siapapun selain ayahku dan aku. Biasanya dia malah sibuk menggeram. Mendengar itu, Dive menatap King dengan tatapan tak percaya. King kembali menjilat tangan Dive, dan tanpa sadar, ekspresi Dive melembut lagi. Berhasil! Camilla tersenyum tipis. Dalam hati, dia memuji King habis-habisan. Sebenarnya, tadi saat melihat Dive di perpustakaan, Camilla memberikan misi khusus pada King. King, pergi sana, ambil hatinya. Q? Caranya? Lakukan saja apa yang biasa kau lakukan padaku. Q. King mengangkat kepalanya dengan bangga, seolah pamer bahwa dia telah menyelesaikan misi dengan sempurna. Sepertinya kau sedang belajar ya, kata Camilla. Dev tersentak dan buru-buru menurunkan King ke lantai, lalu kembali duduk dan memegang penanya. Istirahatlah sebentar. Tapi aku harus menghafal semua ini hari ini juga, jawab Dive sambil menggeleng kuat. Melihat itu, Camilla menyenggol pantat King dengan kakinya. Mengerti kode itu, King segera mendekati Dive lagi. Q? King menepuk kaki Dive.
Dev menunduk dan menatap mata King yang kini malah berbaring telentang di atas kakinya. Kalau cuma sebentar. Akhirnya, Dave menggendong King lagi. Camilla dan Dave akhirnya berjalan-jalan keluar perpustakaan. Melihat King yang berlarian ke sana kemari, Dave terus tertawa kecil. Ternyata dia bisa tertawa secerah itu ya. Camilla agak terkejut karena Dave membuka hatinya lebih cepat dari dugaan. Ini pertama kalinya aku melihat Dave tertawa begitu ceria. Syarwa berseru bahagia. Dia pun ikut tertawa setiap kali melihat anaknya tertawa. Dia memang manis kalau sedang tertawa. Iya kan, iya kan? Syarwa sangat senang. Dave yang terlihat dewasa di umur 10 tahun, kini tampak seperti anak-anak seumurannya saat bermain dengan King. Namun tiba-tiba, langkah kaki Dave terhenti. Jangan-jangan dia ingat. Tempat itu adalah tempat yang sama di mana Camilla pertama kali bicara dengan Sarua. Dave menatap sekeliling dengan ragu. Kenapa? Ada sesuatu di sini? Tanya Camilla pura-pura tidak tahu. Itu katanya bintang-bintang di sini sangat cantik. Bintang? Saat bulan berada tepat di pohon itu, bintang-bintang akan bersinar paling terang. Dave menunjuk sebuah pohon yang sejajar dengan kursi taman. Katanya, ibuku sangat suka melihat bintang di sini. Mata Syarwa seketika memerah. Ternyata kau mengingatnya ya. Syarwa terisak. Itu adalah hal yang pernah dikatakan oleh seorang pelayan kepada Dave dulu sekali, bahwa ibunya sangat mencintai tempat ini. King, ayo ke sana. Dave segera berlari lagi untuk menutupi rasa sedihnya. Napas Dave memburu saat dia berlari menuju kamarnya. Dia tidak melambatkan kecepatannya sedikit pun, meskipun Syarwa memperingatkannya agar tidak terjatuh. Dia membuka pintu dan terengah-engah. Namun, wajahnya langsung pucat pasi saat melihat Shevin sudah duduk di sana menantinya. Baru datang sekarang, Tuan Muda. Pengasuh, Anda terlambat 30 menit dari jadwal pelajaran. Aku salah. Shevin bangkit berdiri dan mendekati Dave. Suaranya sangat lembut, tapi itu justru membuat Dave semakin gemetar ketakutan. Benar, Anda memang salah. Dan jika salah, Anda harus dihukum. Shevin, tolong maafkan dia sekali saja. Syarwa mencoba menghalangi Shevin. Anak ini baru saja merasa bahagia setelah sekian lama. Namun tentu saja suaranya tidak terdengar. Angkat lengan bajumu. Dave menurut tanpa daya. Di lengannya sudah ada banyak bekas luka, beberapa luka lama, dan beberapa luka yang masih baru. Tanpa perubahan ekspresi, Shevin mengangkat rotan tipis di tangannya. Suara cambukan keras bergema di ruangan itu, tapi tidak ada pelayan yang menoleh. Seolah ini adalah hal biasa. Kulit kecil anak itu langsung membengkak merah, tapi cambukan itu terus berlanjut untuk waktu yang lama. Hanya Syarwa yang menangis terseduh-seduh. Hatiku juga sangat sakit, Tuan Muda, ujar Shevin setelah meletakkan rotannya. Suaranya kembali lembut seolah dia bukan orang yang baru saja mencambuk anak itu. Ini semua demi kebaikan Anda. Saya setia kepada Anda. Anda tahu itu kan? Iya, jangan terlambat lagi lain kali. Aku mengerti. Sekarang naiklah ke atas. Guru sudah menunggu. Shevin membantu menurunkan kembali lengan baju Dave untuk menutupi luka-luka merah itu sambil tersenyum manis. Shevin, kau benar-benar melakukannya demi anakku kan? Syarwa berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Ini semua demi Tuan Muda, gumam Shevin. Aku mempercayaimu, Shevin, karena kita berteman. Syarwa menghapus air matanya, mencoba bertahan dengan keyakinan palsu bahwa ini semua adalah demi kebaikan anaknya. Camilla dipanggil oleh Duk Eskra ke ruang kerjanya. Dalangnya sudah tertangkap, ujar sang Duk tiba-tiba. Dalang dari serangan kepadaku waktu itu. Katanya itu adalah Marquis Gabriel. Kau tahu siapa dia? Tentu saja Camilla tahu. Justru karena dia sangat tahu, ini menjadi masalah. Dia mencoba membunuhku. Iya. Hah? Camilla tidak menyangka. Dia pikir
Organisasi rahasia yang membuat Rania palsu adalah pelakunya. Ternyata hanya orang itu. Memang Camilla pernah menyinggung perasaannya. Tapi apa itu alasan yang cukup untuk membunuhnya? Katanya dia sudah mati. Lanjut Sang Duk. Apa? Marquis Gabriel. Seseorang membuang mayatnya di depan kediaman keluarga Sorpel. Jawab Duk Eskra. Membuang apa? Camilla tertegun. Duk Eskra hanya tersenyum tanpa kata. Camilla memijat pelipisnya, merasa pening. Dia tidak habis pikir dengan apa yang sedang terjadi. Siapa yang membunuh Marquis Gabriel? Dunia ini terasa semakin mengerikan dan dingin. Terima ini. Duk melemparkan dokumen ke arah Camilla yang masih tampak muram. Apa ini? Pesanan tahap kedua. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang pertama. Camilla menghela nafas. Pria ini benar-benar tidak peka. Apa dia harus memberikan ini di saat suasana sedang suram begini? Fokuslah pada pekerjaanmu. Jangan buang-buang pikiran untuk hal yang tidak berguna. Ujar Duk sambil mengetuk dokumen itu. Ya, Camilla setuju. Tidak ada gunanya memusingkan kematian Marquis Gabriel. Yang penting dalangnya sudah terungkap dan kini sudah mati. Baiklah, akan segera kusampaikan pada ayah. Jawab Camilla. Duk Eskra terdiam, wajahnya berubah masam. Kenapa, Duk? Tanya Camilla heran. Kenapa apanya? Wajah Anda seperti baru saja menelan sesuatu yang pahit. Aku? Kapan? Jangan asal bicara. Duk mengelak dengan ketus. Camilla hanya mengedikan bahu. Kenapa sih dia sensitif sekali? Dasar temperamental. Sampaikan pada ayahmu dengan baik. Gumam Duk lagi dengan nada aneh. Terdengar suara tawa tertahan. Itu Kon Alton. Saat Camilla menoleh, Kon Alton langsung membuang muka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau begitu saya permisi dulu. Begitu Camilla keluar dari ruangan, barang-barang di meja Duk langsung melayang terbang ke arah Kon Alton. Anda benar-benar tidak sadar ya? Kon Alton menangkis barang-barang itu dengan sihir sambil geleng-geleng kepala. Di depan ayah kandungnya sendiri, dia dengan santai memanggil orang lain ayah. Itu artinya, dia sama sekali tidak menganggap Anda sebagai ayahnya. Siapa yang peduli? Seruduk dengan kesal. Makanya, bersikaplah lebih baik padanya. Mau lebih baik bagaimana lagi? Kalau orang lain dengar, mereka akan mengira Anda sudah sangat baik padanya. Padahal sejak hari pertama, Anda bahkan membiarkan Nona Camilla makan sendirian. Kau tidak mau pulang, ya? Duk melemparkan sisa dokumen ke arah Alton dengan emosi. Camilla mendekati Dave yang duduk di perpustakaan, namun langkahnya terhenti. Dave tampak menegang saat mendengar suaranya. Kau rajin sekali hari ini, sapa Camilla. Iya, Dave menghindari tatapan mata Camilla saat wanita itu duduk di depannya. Ada apa lagi sih? Camilla bingung, padahal kemarin mereka sudah sedikit akrab. Atau itu hanya perasaannya saja? Suasananya tidak sedingin hari pertama, tapi jelas Dave tampak tidak nyaman dengan kehadirannya. Itu karena kemarin dia dihukum. Syarwa muncul dan memberikan penjelasan. Dihukum? Oleh siapa? Sevin agak keras. Dia melakukannya demi kebaikan Dave. Tapi pasti lengan Dave sangat sakit. Sakit? Lengan? Seketika, Camilla berdiri dan menghampiri Dave. Tanpa aba-aba, dia menyisingkan lengan baju anak itu. Apa yang Anda lakukan? Dave mencoba menarik tangannya. Tapi tenaga anak 10 tahun tentu bukan tandingan Camilla. Lengan itu penuh memar. Yang lebih mengerikan, ada banyak bekas luka lama yang tersebar di sana-sini. Lepaskan aku! Dave yang panik mendorong Camilla dan lari keluar dari perpustakaan. Camilla tidak mengejarnya. Dia justru menatap tajam ke arah Syarwa. Dia butuh penjelasan. Sevin, terkadang dia memang memakai rotan. Dia memukulnya. Hanya saat Dave berbuat salah. Salah apa? Kemarin dia terlambat masuk kelas. Hanya karena anak 10 tahun terlambat masuk kelas, dia memukulnya sampai seperti itu. Suara Camilla meninggi. Dia tidak berniat jahat. Dia melakukan itu demi masa depan Dave. Apa kau sadar dengan apa yang kau ucapkan?
Potong Kamila geram. Bagaimana bisa Syarwa berkata begitu setelah melihat perubahan Dive? Kemarin anak itu bisa tertawa lepas, tapi hari ini dia kembali seperti mayat hidup. Kau benar-benar tidak tahu apa penyebab perubahan anak itu? Sevin bilang, ini semua demi Dive. Syarwa tampak terguncang melihat kemarahan Kamila. Tanpa mempedulikan Syarwa lagi, Kamila segera berlari keluar mengejar Dive.